Sia terus mencekik Savana sampai Savana kesulitan bernafas. Asam dan Azura menjerit memohon agar mami mereka dilepaskan. Mami, mami, Asam menangis keras. Sia lirih Savana. Melihat Savana yang hampir mati, Sia langsung melepaskan cekikannya. Tidak, kamu gak boleh mati sekarang. Kamu harus hidup. Dario harus melihat kematian kamu di depan matanya. Sia menepuk-nepuk pipi Savana dengan khawatir. Bukan khawatir karena peduli, tapi khawatir Savana mati sekarang dan rencana yang sudah dia susun sedemikian rupa gagal. Sia terbawa emosi dan hampir melenyapkan Savana. Jika Savana mati sekarang, penderitaan Dario tidak akan sedalam jika Dario melihat Savana mati di depan matanya. Bangun kamu Savana, bangun. Sia menggoyang-goyangkan lengan Savana, sementara Savana berusaha mengais udara sebanyak-banyaknya untuk mengisi rongga dadanya yang sesak karena pasokan udara tercekat di tenggorokan. Savana merasa nyawanya seperti di ujung rambut. Tapi untungnya Sia menarik tangan sebelum nafasnya benar-benar terhenti. Mungkin jika Savana pasrah saja, nyawanya akan melayang saat ini juga. Namun karena Savana berusaha tetap hidup, secara otomatis tubuhnya tersugesti untuk memberi energi lebih. Savana harus tetap hidup untuk anak yang ada dalam kandungannya. Bernafaslah bodoh. Sia meletakkan punggung jari telunjuk ke hidung Savana. Setelah merasakan Savana bisa bernafas lagi, Sia menoleh ke belakang dan melihat anak-anaknya. Asam dan Azura masih menangis dan terus memanggil-manggil mami. Kemarahan Sia yang sempat mereda kini memuncak kembali melihat anak-anaknya begitu mengkhawatirkan Savana. Keinginan Sia untuk melenyapkan Savana dan anak-anak nakalnya ini semakin besar. Dia tidak boleh hancur sendiri. Semua orang harus ikut hancur bersamanya. Sia tidak sabar menanti detik-detik kehancuran Dario. Anak-anak mama tersayang, jangan menangis ya. Mama melakukan ini demi kebaikan kalian. Kalian tidak perlu dewasa dan merasakan penderitaan. Menjadi dewasa tidak enak. Mama akan membawa kalian ke tempat yang paling damai. Sebentar lagi sayang, sebentar lagi. Asam dan Azura menggeleng dengan lelehan air mata yang tiada hentinya. Jangan lakukan itu, liris Savana. Kamu juga Savana, aku akan membawa kamu ke tempat yang damai dan tenang. Selama di dunia ini kamu juga banyak menderita kan? Kamu harus berterima kasih padaku. Sebentar lagi aku sudah membebaskan kamu dari penderitaan. Sia tersenyum lebar dan mengusap rambut Savana. Tolong Sia, sadarlah. Ingat Asam dan Azura anak kamu, liris Savana dengan frustasi. Rasanya percuma bicara dengan Sia karena kejiwaan Sia sepertinya sudah terganggu. Tapi meski begitu Savana akan terus membujuk Sia agar Sia mau melepaskannya dan anak-anak. Sia, aku mohon, tolong lepaskan kami. Kamu banyak omong Savana. Apapun yang kamu ucapkan tidak akan mengubah keputusanku. Jadi diamlah dan gunakan tenaga kamu untuk nanti, karena nanti kamu pasti akan menangis saat bertemu dengan suami kamu. Sia tertawa lalu melajukan mobil meninggalkan halaman villa menuju ke lokasi yang sudah dia tentukan. Terhitung lebih dari setengah jam Dario berdiam diri di dalam mobil. Pesawat yang istrinya tumpangi pasti sudah lepas landas, tapi rasanya Dario enggan pergi.
Savana, diri Dario sendu. Satu-satunya yang Dario pikirkan sekarang adalah anak-anaknya. Entah bagaimana menjelaskan pada Azam nanti. Azam begitu berharap Savana pulang dan menjadi ibunya lagi. Kepergian Savana pasti membuat Azam kecewa dan sangat sedih. Dario takut Azam semakin pendiam. 3 hari ini saja Azam terlihat murung, sepertinya ucapan Ayuma yang waktu itu membekas dalam pikiran Azam. Dalam waktu dekat Dario akan membawa Azam ke psikiater. Maafin Dedi Azam, maaf. Dario menghela nafas berat sekali sampai setiap tarikan nafasnya begitu menyakitkan. Berdiam diri sesaat untuk menenangkan diri. Dario hendak menyalakan mesin mobil, namun tertahan mendapat telepon dari Arsen. Dario menggeser tombol hijau dan mengangkat panggilan Arsen. Gimana bang, lu bisa bujuk Mbak Savana? Mendadak suara Dario tercekat di tenggorokan. Berat sekali untuk mengatakan ini, mengatakan bahwa Savana pergi dan selamanya takkan pernah kembali. Diam yang lu cukup jadi jawaban buat gue bang. Dario menghela nafas berat. Sorry, gue gak bisa menahan Savana. Pun selanjutnya Arsen ikut menghela nafas berat. Jujur saja bang, gue marah sama lu, tapi gue yakin kemarahan lu pada lu sendiri lebih besar daripada kemarahan gue ke lu. Jadi sekarang gue gak mau mengucapkan kata-kata makian, karena gue yakin lu udah maki-maki diri lu sendiri. Gue juga gak mau mukul lu, karena gue yakin lu udah mukulin diri lu sendiri. Jadi yang bisa gue katakan sekarang, lu harus tetap hidup. Jangan coba-coba bunuh diri karena penyesalan lo. Dario tersenyum samar saat mengingat kesalahan-kesalahannya. Dario selalu ingin melukai diri sendiri. Dario ingin merasakan luka yang Savana rasakan, tapi Dario tidak bisa mati. Ada 2 malaikat kecilnya yang masih membutuhkannya. Entah apa yang akan terjadi padanya tanpa Azam dan Azura. Mungkin Dario akan benar-benar gila setelah kepergian Savana. Sekarang Dario ingin fokus menyembuhkan luka dan fokus menjaga anak-anaknya. Dario memutuskan tidak akan menikah lagi. Namun jika memikirkan Azam dan Azura, mereka masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dario juga tidak bisa egois hanya memikirkan dirinya sendiri yang tidak ingin menikah. Namun jika memutuskan menikah dengan kondisi yang seperti ini, yang sampai detik ini hatinya masih mencintai Savana, pernikahannya tidak akan bahagia. Akan ada hati perempuan lain yang tersakiti dengan karena sikap dinginnya. Dario tidak tahu bagaimana kedepannya nanti, entah takdirnya menikah lagi atau menduda seumur hidup. Dario tidak tahu. Namun yang jelas untuk sekarang Dario tidak ingin memikirkan tentang pernikahan. Bang Dario mengerjap dari lamunan. Lu gak usah khawatir, gue gak akan bunuh diri. Masih ada Azam dan Azura yang membutuhkan gue. Baguslah kalau lu tahu. By the way, Singapura gak sejauh itu. Lu masih bisa ketemu Savana, tapi itu pun kalau lu tahu alamat Savana. Kalau gue mau, gue pasti bisa menemukan alamat Savana. Tapi sepertinya gue gak akan menemui Savana lagi. Savana bilang kita harus menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Secara gak langsung Savana memang gak mau ketemu gue lagi. Terdengar helaan nafas berat Arsen. Gue mau kasihan sama lu bang, tapi ini juga ulah lu sendiri. Jadi lu nikmati aja karma lu sekarang. Dario tersenyum samar. Gue pantas mendapatkan semua ini. Ya udah deh bang, udahan dulu, kapan-kapan lanjut lagi curhat-curhatannya. Arsen mengakhiri panggilan. Dario pun ingin meletakkan ponsel di dashboard mobil, namun tertahan saat ada panggilan masuk lagi. Nama Miss Cantika, wali murid Azam dan Azura, muncul di layar ponselnya. Kemarin Dario baru berbicara dengan Miss Cantika. Beliau melaporkan kondisi Azam yang tiba-tiba berubah jadi pendiam.
Biasanya Azam selalu ceria, dan ada saja kejahilan Azam yang membuat guru-guru geleng-geleng kepala. Dario pun menjelaskan ada sedikit masalah di rumah. Miss Cantika memberi saran agar Dario lebih perhatian pada Azam. Selamat siang Pak Dario. Iya Miss Cantika, ada apa? Azam nakal lagi. Bukan Pak, lalu ada apa Miss? Begini Pak, tadi pagi sekitar jam 10 Bu Sia datang menemui saya dan izin ingin bertemu Azam dan Azura. Bu Sia bilang sebelum dia operasi, Bu Sia ingin menghabiskan waktu bersama anak-anak. Karena itu saya mengizinkan Bu Sia membawa Azam dan Azura makan siang di luar sekolah. Bu Sia janji akan mengembalikan Azam dan Azura jam 12 siang. Tapi sampai sekarang Bu Sia belum datang. Saya juga sudah menghubungi nomor telepon yang Bu Sia tinggalkan, tapi nomornya tidak aktif. Jadi saya menelpon Pak Dario. Mungkin Pak Dario sedang bersama Bu Sia dan anak-anak. Tidak, Azam dan Azura tidak bersama saya. Dario mengepalkan tangan. Bagaimana bisa Anda mengizinkan anak-anak saya pergi dengan orang lain tanpa izin dari saya? Maaf Pak, tapi Bu Sia bukan orang lain. Bu Sia ibu kandung Azam dan Azura. Jadi saya mengizinkan beliau bertemu anak-anak. Sia memang melahirkan Azam dan Azura, tapi dia tidak pantas disebut seorang ibu. Dan soal penyakitnya, Sia berbohong. Sia tidak sakit apa-apa. Berbohong? Iya, sontak Dario. Sentak Dario kesal karena wali murid Azam dan Azura itu mengambil keputusan sepihak tanpa memberitahunya. Maaf Pak, saya tidak Bu Sia pura-pura, saya tidak tahu Bu Sia pura-pura sakit. Bu Sia menunjukkan surat keterangan dari dokter penyakit kankernya. Jadi saya langsung percaya tanpa menyelidiki lebih lanjut. Saya sama sekali tidak menyangka surat itu palsu. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Sia pasti punya rencana licik dan ingin menyakiti Azam dan Azura. Sia pasti menculik mereka. Sekali lagi saya minta maaf Pak, karena keteledoran saya, putra dan putri Pak Dario dalam bahaya. Kami dari pihak sekolah akan bertanggung jawab dan melaporkan kasus penculikan ini pada polisi. Tidak perlu, saya akan mengurus anak-anak saya sendiri. Tapi saya sudah terlanjur kecewa setelah menemukan Azam dan Azura. Saya akan mengeluarkan mereka dari sekolah itu. Tanpa menunggu jawaban dari Miss Cantika, Dario mengakhiri panggilan. Kurang ajar, apa yang sedang kamu rencanakan Zia? Kenapa kamu membawa-bawa Azam dan Azura dalam masalah kita? Dario segera mengirim pesan Max untuk mencari tahu keberadaan Azam dan Azura. Max, saya minta tolong Zia menjemput Azam dan Azura di sekolah, tapi sampai sekarang Zia belum kembali. Kemungkinan besar Zia menculik anak-anak. Tolong bagaimanapun caranya temukan Azam dan Azura. Baik Pak. Dario ingin menyalakan mesin mobil dan ikut Max mencari keberadaan anak-anak, tapi tertahan saat ponselnya kembali berdering. Ternyata panggilan dari Tante Ayuma. Saking terkejutnya mendapat telepon dari Ayuma selama 3 detik. Dario membeku. Lalu dengan cepat Dario mengangkat panggilan dari Ayuma. Halo Tante Ayuma, di mana kamu membawa putriku? Kembalikan putriku Dario. Kamu pasti menculik Savana lagi kan? Tidak Tante, saya tidak menculik Savana. Saya bahkan masih ada di parkiran bandara. Tante serius Savana diculik? Atau mungkin Savana sedang pergi ke suatu tempat? Tolong Tante, jangan membuat saya khawatir. Lebih baik saya mendengar kabar Tante sudah sampai di Singapura daripada saya mendengar kabar Savana benar-benar diculik. Saya tidak bercanda. Tadi Savana pamit ke toilet, tapi lama gak balik-balik. Saya khawatir dan cek di toilet, tapi ternyata Savana sudah tidak ada di toilet. Lalu saya mengecek CCTV di kantor petugas keamanan. Terekam CCTV ada seorang laki-laki membekap mulut Savana dan membawa Savana pergi dengan kursi roda. Saya mengira laki-laki itu orang suruhan kamu yang ingin menculik Savana, karena dulu kamu pernah menculik putri saya
Demi Tuhan Tante, saya tidak menculik Savana. Kalau Tante tidak percaya, sekarang saya ada di parkiran bandara Tante, di mana saya akan menghampiri Tante. Tidak perlu, saya yang akan mendatangi kamu. Panggilan diakhiri. Dario pun turun dari mobil agar Ayumah lebih mudah menemukan keberadaannya. Begitu sampai di sisi mobil, Dario mengedarkan pandangan mencari sosok ibu mertuanya. Sekarang isi kepala Dario rumit sekali. Azam dan Azura belum ditemukan, dan sekarang Savana juga diculik. Dario mulai menembak kiri. Kira-kira siapa menculik Savana? Lalu terlintas dalam kepalanya sebuah nama. Zia. Liri Dario. Apa mungkin Zia yang menculik Savana? Zia, sebenarnya apa rencana perempuan itu? Seandainya tahu Zia akan berulah seperti ini, Dario akan melenyapkan Zia malam itu juga di hotel. Dario pikir setelah semua yang terjadi, Zia akan berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata justru menjadi semakin menjadi-jadi. Di tengah mengedarkan pandangan mencari sosok Ayumah, ponsel Dario berdering. Ada panggilan video call dari nomor tak dikenal. Dario hanya memberikan nomor ini pada orang-orang tertentu. Dario pun menggeser tombol biru untuk mengangkat video call. Halo Mas Dario. Zia. Mata Dario seketika membulat. Begitu wajah Zia muncul di layar ponselnya dengan senyuman lebar.